Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Anton, gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat ya? Iya nih Coach, nih saya lagi ada apa ya? Ada sesuatu yang harus saya tanyakan, harus saya minta sarannya dari Coach nih. Saya udah coba oret-oret nih sedikit di kertas nih tentang apa yang sedang saya pikirin. Apa yang saya pikirin ini berdasarkan pengalaman saya selama berbisnis di dunia furnitur beberapa tahun ke belakang. Jadi kalau melihat sejarahnya, kita ngomong sejarah dulu lah, sedikit aja lah, singkat aja. Sejarahnya kan kamu tahu kan, saya 2016 ya, 2016 kan saya udah mulai bikin produk yang furnitur otomasi itu loh, yang bisa buka tutup sendiri segala macam, yang saya benamin IoT juga di situ kan. Nah terus tapi saat itu beberapa tahun itu saya memang nggak terlalu apa namanya serius ke arah bisnis banget, karena memang pertama memang saya banyak belajar di situ, lebih ke have fun lah mungkin ya. Cuman di tengah jalan kan mungkin mau dieksekusi memang nggak ada dananya, kehabisan dana waktu itu kan. Jadi ya sudahlah, akhirnya saya shutdown gitu kan, saya sleep lah ibaratnya, hibernasi dulu. Terus sampai tahun 2000 berapa ya, Covid lah, 2019 mulai 2020 saya ngobrol-ngobrol sama temen saya ini, kebetulan agensi ya. Saya udah kenal lama, saya udah sekitar 8-9 tahun lah mungkin ya. Jadi agensi bayar dari Amerika bayarnya, jadi dia udah ngelayanin bayar ini sampai sekitar 20 tahun lebih lah, dari hubungannya sejak tahun 2000-an itu. Untuk bayarnya itu namanya TickSmith, nanti coba di browsing aja namanya TickSmith, ticksmith.com atau wholesaletik.com atau spatik.com, banyak sih anak perusahaannya di sana juga. Warehouse-nya di sana ada 3, di mana ya, California, Texas, sama nggak tahu, saya lupa satu lagi apa. Tapi intinya pertemuan itu ngebawa saya aksesnya ya dari produk yang kemarin itu. Ketika ditanyakan ke bayarnya di sana, is it sellable or not gitu kan, ya it's sellable dia bilang gitu kan. Jadi akhirnya si teman saya ini ngerasa bahwa saya ada interest gitu di dunia perkayuan gitu. Lagi pula untuk anak-anak seusia saya masih sangat jarang gitu, karena dominasinya masih orang-orang yang sudah tua gitu di bisnis furnitur ini. Nah setelah itu akhirnya teman saya ini ngajakin, gimana kalau mulai ngesup aja gitu, jadi pengrajin gitu. Saya kepikiran, oh iya kenapa enggak gitu kan, kita mulainya belajar dari pengrajin aja, jadi pengesup gitu kan, daripada kita bikin produk yang inovatif tapi basicnya nggak dapet gitu, nanti kan malah jadi kacau balau gitu, yang dikhawatirkan kan itu. Akhirnya 2021 tuh saya mulai tuh jadi pengrajin ya, awal-awal tahun 2021 saya jadi pengrajin pengesup lah gitu ya, pengesup di, ya ke teman saya itu, ke teman saya kan agensi itu kan. Sebenarnya kalau dibilang agensi ya agensi, dibilang perwakilan bayar iya juga perwakilan bayar, karena dia tahu stok gudang di sana gitu. Terus kalau dibilang kerjasama perusahaan sana ya iya juga gitu, karena hubungannya ini sudah terlalu lama, udah 20 tahun lebih, itu kan udah lebih ke emosional bisnis ya, lebih ya arahnya jadi nggak profesional bisnis. Nah itu ada kerugian juga sebenarnya, karena sudah nggak murni bisnis, akhirnya malah lebih ke emosional ya. Terus tahun 2001 saya mulai tuh jadi pengrajin tuh, pengrajinnya TickSmith lah ya. Kemudian saya awal-awal itu banyak masalah kekeringan kayu, masalah standar kualitas, masalah waktu timeline pengerjaan dan segala macam, itu banyak sekali masalahnya. Sampai
pada satu titik masalah itu ternyata bisa diminimalisir. Akhirnya pekerjaan saya sebagai pengrajin itu diakui oleh Diksmit bahwa ya ini layak untuk didistribusikan di daerah Amerika gitu kan. Jadi karena untuk standar ekspor sendiri sebenarnya berbeda ya dengan standar lokal ya, karena kualitasnya jauh lebih baik ya. Itu yang bikin pengrajin itu agak susah ngejar gitu. Jadi ya hampir setengah mati itu ngejarnya untuk menghasilkan yang benar-benar gitu ya, furnitur yang berskala internasional. Kemudian 2021, kemudian setahun berikutnya 2022 saya masih jalan jadi pengrajin, tapi saat itu si agensi ini ngajak saya gimana kalau misalkan kita diriin perusahaan aja, katanya. Ya udah gitu, kita bikin perusahaan, karena selama ini tujuannya bikin perusahaan tuh tujuannya gini, tujuannya supaya orderan PO itu jatuh ke kita banyak gitu ceritanya, daripada selama ini si teman saya itu kasih orderan itu ke yang lain, dalam hal ini ke pabrik-pabrik besar, skala pabrikasi gitu. Sebenarnya dari pihak Diksmitnya, dari pihak bayarnya itu lebih suka ngasihnya ke pengrajin gitu, karena harganya mampu bersaing, terus juga mungkin marginnya di sana jadi lebih tinggi gitu kan. Intinya pengen dapat harga yang lebih murah lah intinya ya, seperti itu, tapi dengan high quality. Itu tantangannya sebenarnya. Jadi si buyer ini ternyata memang senang sekali terjun langsung ke pengrajin gitu. Harapannya ya tadi ingin mendapatkan harga yang murah, tapi lagi-lagi mentok nih masalah kualitas, masalah standar mutu, masalah komitmen dan sebagainya. Akhirnya si buyer ini mentok-mentoknya ya udah langsung ke pabrik lagi. Pabrik kan BOP-nya besar, akhirnya kan harga kan melambung gitu. Jadi akhirnya untuk percepatan si buyer di sana juga agak kesulitan gitu. Nah itu oke, balik lagi ke 2022, saya sama teman saya itu mendirikan perusahaan. Cuma 2 orang itu aja, saya sama teman saya. Setelah mendirikan perusahaan, akhirnya kita coba berkembang. Salah satunya ya nambah kapasitas produksi lah ya. Kita pengen nambah kapasitas produksi, kita sewa. Untuk selama ini juga kita ada yang punya sendiri, ada yang sewa, tapi yang sewa ini kita cukup beruntung gitu. Sebenarnya itu udah saya lakukan sebelum jadi perusahaan ya, belum jadi PT bareng teman saya itu udah saya lakukan sewa, karena sewa itu kunci. Jadi saya sewa di UPP miliknya koperasi gitu, pemerintah. Itu pertama bisa per bulan enaknya, kedua mesinnya itu mesin-mesin yang skalanya udah pabrikasi. Jadi ternyata salah satu kenapa sih untuk saya sekelas pengrajin kecil tapi kok bisa gitu menghasilkan barang yang high quality yang hampir setara dengan pabrikasi. Ternyata kuncinya adalah ya memang salah satunya di machinery gitu. Jadi saya ya lumayan beruntung gitu, jadi bisa dapat koperasi dengan sewa yang masih, kalau saya bilang masih terjangkau ya, masih nutup lah untuk BOP-nya. Dan itu ternyata kunci gitu loh. Dan koperasi seperti itu cuma di Cirebon ini cuma satu-satunya itu gitu. Jadi itu yang sedang saya sewa sampai hari ini gitu.
Cuma yang pengrajin lainnya ini yang bagaimana gitu kan, ini yang jadi tantangan gitu kan sebenarnya. Itu salah satunya ya machinery ya. Di samping hal lainnya juga tetap dibutuhkan lah ya. Terus akhirnya 2022 ini saya sama teman saya setelah mendirikan PT berjalan berapa bulan gitu ya, sampai akhir ini bulan November ini, tapi selama perjalanan itu kami rasakan bahwa ini kan yang kita kerjaan ini kan sebenarnya barang-barang grade C tapi high quality ceritanya begitu, terus low cost gitu ceritanya. Nah, tapi tetap bisa diserap di pasar di sana gitu ceritanya begitu. Dan ternyata saat terjadi resesi saat ini, TIXMIT ini salah satu yang punya ketahanan resesi di sana gitu. Yang pertama karena costnya yang murah, karena dia bayarnya ini kan langsung ke pengrajin, salah satunya ke kita kan. Terus produknya ini produk outdoor, nah itu faktor yang keduanya ya, karena outdoor orang di sana juga butuh jemur gitu kan. Untuk yang indoor memang ada penurunan gitu, ada penurunan order ya. Saya mau cerita dulu tentang TIXMIT ya. TIXMIT itu di sana sebesar apa sih? TIXMIT itu nggak besar gitu, cuma dia mulai tahun 2000-an. Terus nilai belanja dia di Indonesia itu sekitar 1,5 juta dolar gitu ya per tahun gitu. Nah itu kapasitas sekitar 8 kontainer lah sebulannya lah. Nah itu PO-nya per tahun seperti itu. Terus kalau dibilang kecil enggak juga, punya potensi enggak punya. Mereka grafiknya setiap tahun meningkat gitu, dari yang berapa ratus ribu terus 800, 900, 1 juta, 1,5 juta, jadi udah jadi terus grafiknya terus meningkat gitu. Jadi karena memang eksekusi pertamanya dia langsung ke pengrajin gitu, tapi high quality itu ya. Tapi itu nggak mudah masalahnya. Sedikit pengrajin tuh yang bener-bener bisa seperti itu nggak banyak gitu. Mungkin kayak saya juga di Cirebon ini, ya itu tadi terbantu karena machinery, karena mungkin ada manajemen yang agak bener gitu kan. Jadi mungkin masih ketemu gitu. Cuma balik lagi karena si TIXMIT ini hubungan dengan agensi yang teman saya itu sudah terlalu lama, sudah 20 tahun lebih. Jadi udah kayak kakak adik mungkin ya, jadi kayak lebih ke emosional gitu. Jadi kita sendiri di sini mau ngejual harga yang mahal agak susah gitu, karena sudah terlalu emosional gitu. Bisnisnya sudah bukan profesional gitu. Jadi itu sebenarnya yang agak sedikit menghambat perkembangannya, karena marginnya yang terlalu kecil gitu. Katakanlah misalkan cuma 15% gitu, itu dengan asumsi tidak ada barang reject atau barang yang rusak lah. Tapi nggak mungkin, kalau di manufaktur pasti ada yang namanya barang reject. Cuma barang reject ini berapa persen, itu aja yang kita tekankan sebenarnya. Oke ya, itu berarti saya udah ceritain tentang sejarah saya. Udah berapa menit nih? Udah hampir 15 menit. Terus kemudian kemarin masih bulan ini bayarnya datang juga. Terus kita kita temenin ke pabrik-pabrik, ke pabrik besar. Kalau di Cirebon ada Archipelago, kalau di Semarang ada Woodpo Indo, di Kediri ada Globalindo, ada. Kita keliling sampai ke Malang, Jepara juga. Itu kita keliling nganterin bayarnya juga ke pabrik besar, karena memang kapasitas produksi kita kecil kan. Karena saya di sini juga di perusahaan kita sendiri juga cuma 20 orang gitu karyawannya, jadi kapasitasnya memang kecil. Mau nambah juga ya
agak berat gitu, mau berkembang juga sulit juga gitu, karena memang marginnya udah kecilan gitu kalau untuk apa namanya, untuk kelasnya pengrajin gitu. Jadi terpaksa si Ticksmith ini larilah ke pabrik-pabrik besar, dan tentu saja harganya berbeda, harganya marginnya ya lebih oke lah dari kita gitu kan, karena apa namanya, yang terjadi memang hubungan profesionalisme gitu kan. Terus setelah kemarin kita keliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur bareng-bareng, saya juga melakukan pengamatan ya. Terus ada apa namanya, saya menganalisa, mengidentifikasi makalah, terus cobalah cari solusi-solusi ke pengrajin, ke pabrikasi gitu ya. Saya mau tahu ternyata memang di sini kalau saya pikir memang ada opportunity gitu. Cuma nggak tahu nih apa opportunity ini hanya apa namanya, hanya hayalan saya atau gimana. Nah itu mungkin saya harus tanyain langsung nih sama Coach Anton nih. Jadi begini, yang saya lihat ini ada problem utama ya. Problem utamanya ini, ntar dulu saya lihat dulu. Pengrajin di daerah itu sulit untuk mengembangkan usahanya karena pengelolaan bisnis proses dan aksesnya yang masih dikelola secara tradisional. Itu problem utamanya yang saya lihat selama ini, selama beberapa tahun belakangan. Nah, ada juga problem-problem turunannya, tapi untuk secara garis besar, kenapa sih pengrajin-pengrajin di daerah itu kesejahteraannya masih segitu-gitu aja, nggak berkembang-kembang gitu, masih skala kecil terus, karena yang saya lihat bisnis prosesnya sama aksesnya ini yang masih dikelola secara tradisional. Terus bisnis prosesnya seperti apa sih yang dimaksud? Nah ini udah saya coba uraikan. Bisnis prosesnya yang jadi kendala di tingkat pengrajin itu pertama adalah standar mutu, kualitas. Mereka tidak tahu bagaimana cara membuat standar mutu yang bagus, kualitas yang bagus, bahan baku yang standarnya internasional. Ini berarti kan tentang knowledge ya, tentang knowledge. Tapi nanti nyambung juga nih tentang bagaimana harus menyediakan bahan bakunya. Yang kedua tentang standar prosedur produksi. Jadi standar prosedur produksinya ini mereka nggak ngerti gitu. Gimana sih dari awal, dari A sampai Z-nya mereka harus melakukan apa nih, eksekusinya seperti apa, bagaimana menciptakan efisiensi. Ceritanya mereka ini agak terkendala di situ gitu, karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan pekerjaan serabutan. Jadi nggak terbiasa dengan prosedur-prosedur. Yang ketiga itu tentang manajemen produksi. Jadi manajemen produksinya ini benar-benar kacau sih kalau saya lihat ya. Terus di bisnisnya itu sendiri ya, kayak prosedur ekspor dia nggak ngerti, akses mau ke bayar juga nggak ngerti, hubungan dengan bayar juga bingung, mungkin karena terkendala faktor bahasa bisa jadi gitu kan. Itu sih yang pertama terlintas di pikiran saya, kok rata-rata begini gitu masalahnya gitu. Terus untuk pengelolaan aksesnya gimana? Nah ini untuk akses ini sebenarnya apa sih yang akses apa gitu sebenarnya yang pengrajin butuhkan. Jadi akses pengrajin ini untuk reach buyer gitu ya, untuk berhubungan dengan buyer, mencari buyer, atau sebaliknya gitu. Buyer juga sebenarnya butuh gitu pengrajin yang kompeten, pengrajin yang punya komitmen, pengrajin yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, punya
kapasitas produksi yang besar, tapi di tingkat pengrajin gitu, low cost gitu kan ceritanya. Kemudian akses apa lagi? Akses supplier bahan baku. Nah ini nih yang jadi masalah utama. Iya juga sebenarnya masalahnya krusial juga gitu. Jadi gini, dalam proses produksi furnitur itu butuh yang namanya tahap persiapan sebelum masuk ke lantai produksi. Apa sih tahap persiapannya? Tahap persiapannya itu salah satunya bahan baku ya. Bahan baku ini kan kayu nih, kita ngomongin kayu nih. Bahan baku kayu sebelum diproduksi itu jaraknya itu butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Itu ideal, bagus hasilnya, ceritanya begitu. Tetapi terkadang PO, misalkan PO datang di 1 Januari, kemudian PO dari Amerika misalnya datang 1 Januari, buyer minta dikirim tanggal 1 Maret, masih ada waktu 2 bulan nih ceritanya. Si pengrajin ini udah kelabakan, ini gimana caranya dalam 2 bulan saya harus kirim 1 kontainer gitu kan misalnya. Akhirnya ya prosedur yang seharusnya itu terlewat gitu. Misalkan kayu itu harus punya MC itu moisture content, jadi tentang kekeringan kayu, kelembapan kayu ya. Moisture contentnya ini, MC-nya ini harus di bawah 15 gitu. Misalkan spesifikasi yang diberikan buyer seperti itu. Tapi prosedur seperti itu bisa dilewat tuh karena mepetnya orderan gitu. Akhirnya mau nggak mau si pengrajin ini ya udahlah, daripada telat kena napi gitu kan. Akhirnya ya langsung bikin akhirnya dilewatlah proses itu. MC-nya masih tinggi, katakanlah masih di angka 30, 40, 50, masih basah, kayu dikerjakan, kemudian dikirimlah ke Amerika. Di sana tidak tahan terhadap cuaca, karena kayu itu kan sebenarnya bergerak dia kan. Kalau MC-nya belum ideal, apalagi kemarin misalnya di Amerika kemarin di California sampai di 42 derajat ya, itu 42 apa 45 itu saya lihat di berita TV itu kan. Itu merusak sekali. Jadi si produk ini, furnitur ini, ada yang jamuran, ada yang pecah, lemnya nggak jadi, terus pecah rambut, retak, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali, finishingan nggak jadi, banyak sekali. Akhirnya kan menimbulkan klaim dari pihak buyer. Akhirnya buyer itu merasa bahwa bekerja sama dengan pengrajin itu nggak worth it gitu. Jadinya kelihatan murah tapi hasilnya asal-asalan kan gitu. Itu sih yang salah satu kesulitan pengrajin mengakses bahan baku yang bener kan gitu ceritanya. Terus gimana sih solusi-solusi dari tadi yang kita omongin ya? Yang pertama kan tajuk utamanya nih, problematika utamanya adalah pengrajin di daerah itu sulit untuk mengembangkan usahanya karena pengelolaan bisnis proses dan akses yang masih dikelola secara tradisional. Bisnis proses yang tadi yang sudah saya sampaikan, intinya bisnis proses ini lebih ditekankan ke arah efisiensi. Kalau udah kita ngomong manufaktur yang nggak jauh dari efisiensi gitu kan. Ya kita lihat Fishlock, terus Evisery ya, itu ya sama aja kan, mereka menambahkan teknologi otomasi di dalamnya, di perangkat untuk produksinya supaya terjadi efisiensi gitu kan. Nah, untuk bisnis proses ya kalau untuk efisiensinya itu ya sudah pastilah untuk yang berkaitan sama data ya digital system lah ya, sistem informasi. Kemudian ada pemetaan pembelahan papan gitu. Jadi satu papan ini bisa untuk kursi ini partnya apa aja gitu, komponennya apa aja.
untuk kaki, untuk sandaran, untuk slide dan sebagainya. Ini harus dipetakan, dan ini bisa dipecahkan dengan sistem pakar kalau menurut saya ya. Jadi mungkin melibatkan AI lah. Jadi karena kedatangan kayu kita nggak bisa prediksi gitu. Kayu ini diameter 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30 up dan sebagainya. Ini kita nggak bisa prediksi gitu, karena kalau dikategorikan ya mungkin bisa gitu, tapi kalau untuk efisiensi yang lebih tepatnya ini saya rasa harus sudah melibatkan sistem pakar ya. Itu dari bahan baku. Kemudian dari efisiensi cycle time produksi ini penting sekali. Jadi ini memang sudah harus machinery itu sudah rasanya yang saya temui selama ini di tingkat pengrajin itu memang sudah usang lah kalau untuk melihat eranya. Ini sudah bukan eranya, itu mesin harus di upgrade gitu. Ketika saya main ke pai-pai besar itu minimal ya seperti yang saya punya di koperasi ini yang saya sewa gitu saat ini, itu minimal sekali. Bahkan ada yang lebih canggih dari itu, buatan Jerman, buatan China gitu kan. Misalkan satu mesin itu untuk mesin tenon aja lah harganya tuh bisa kemarin saya ke Jepara, bulan ini saya ke Jepara, saya lihat, saya ketemu sama ketua DPD Himki Jepara Raya, itu namanya Pak Maskor Jainuri. Itu beliau punya mesin-mesin ya agak canggih juga gitu, cuma beliau beli dari Cina gitu, dari China. Harganya itu mesin tenon itu sekitar 5.000 sampai 8.000 US dollar. Nah, terus gimana sih Pak kalau misalkan ada kendala dan lain sebagainya? Ya udah, akhirnya ya udahlah, paling itu dia kendalanya katanya, segala macam spare partnya mungkin ya mungkin bisa dikanibal gitu kan, tapi mungkin kayaknya sih nggak mudah ya, sepertinya seperti itu. Terus kalau untuk yang perusahaan besar ya mungkin nggak jadi masalah gitu, dengan kecepatan yang dihadirkan, dengan harga yang mahal juga mungkin masih terjangkau gitu. Tapi untuk di tingkat pengrajin harga 8.000 itu udah mahal sekali gitu, jadi udah nggak terjangkau gitu. Bahkan untuk saya sendiri, untuk kapasitas yang masih kecil aja juga harga segitu itu sebenarnya sudah nggak terjangkau. Cuma kebetulan saya sewa di koperasi, walaupun alatnya nggak secanggih itu, tapi ya cukup membantu gitu. Itu terkait cycle time ya. Cycle time ini memang perlu mesin-mesin otomasi. Solusinya ya kita harus produksi mesin-mesin otomasi yang berbasis IoT untuk mesin-mesin utamanya, dan tak kira kita bisa nge-launch buat harga yang sebenarnya terjangkau. Karena saya udah pernah ngobrol juga waktu saya di Pasuruan, saya ngobrol juga sama pengrajin. Saya tanyakan, Pak, kalau ini harganya sekian masuk nggak Pak? Dia bilang, oh berani Pak, kalau harga segitu masih terjangkau katanya. Oh oke gitu. Itu saya jadi ke keliling Jawa itu sekalian survei juga ke pengrajin kan. Terus itu dari machinery ya. Kedua untuk masalah efisiensi ini tentang material handling yang mungkin kayak keranjang, terus perpindahan barang dari titik A ke titik B itu sebenarnya bisa dihandling itu sama penerapan teknologi. Kedua, setelah itu ada sistem informasi inventory. Ini inventory juga yang selama ini dilakukan sama pengrajin itu ya masih hitung manual gitu. 1, 2, 3, 4, tulis, bukunya hilang, hitung lagi, begitu aja. Jadi sungguh merepotkan, udah repot. Intinya pencatatan itu udah harus berbasis ini ya, udah berbasis digital ya kalau menurut saya sih. Nah, terus memang saya juga buat sendiri sebenarnya di yang sedang saya kerjain. Saya juga buat aplikasi sederhana lah
tentang kedatangan kayu. Jadi ketika bahan baku datang itu kita buat aplikasi, langsung dihitung volumenya berapa, publikasinya berapa. Jadi pengerjaan lebih cepat gitu. Jadi kalau sebelumnya kita ngerjain proses itu aja, proses itu sebelumnya kita ngelakuin mungkin hampir setengah hari gitu, tapi dengan aplikasi itu seketika begitu kayu turun, kita input itu langsung seketika gitu, udah nggak pakai nunggu gitu, langsung live gitu, nggak ada delay gitu, langsung kelihatan hasilnya bahwa kayu yang kita turunkan sekian kubik gitu. Nanti saya kirim videonya pas proses input input turunnya kayu, jumlah turunnya kayu berapa kubik dan sebagainya. Tapi intinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan data ya memang bisa digitalisasi gitu di proses produksi furnitur ini. Nah, kemudian tadi kita lanjut ke akses ya. Akses tadi kan akses pengrajin ke buyer atau buyer ke pengrajin ya, baliknya juga mereka juga butuh, saling membutuhkan sebenarnya, tapi memang tidak ada jembatannya gitu. Kemudian atau ada jembatan lebih sulit atau dibuat sulit gitu, nggak ada transparansi gitu, nggak ada fair trade, nggak ada perdagangan yang fair, nggak ada transparansi. Kemudian mungkin dari pihak bayarnya juga sulit untuk mengakses sejauh mana pekerjaan saya sudah dikerjakan, sampai mana gitu, jadi nggak traceability gitu kan. Kemudian untuk yang akses yang kedua tentang supplier sama bahan baku, tadi yang masalah saya ceritakan tentang bahan baku. Bahan bakunya itu pengrajin kesulitan karena sebenarnya bahan baku kayu itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Tetapi di sisi pengrajin mereka tidak mau menginvestasikan karena mungkin dana yang terbatas gitu. Ketika mereka investasikan di kayu yang siap olah, misalkan mereka investasikan kayu dengan papan belahan di 3 cm, ternyata orderannya turun yang 4 cm, 3,5 cm, 3,3 cm, akhirnya efisiensinya terlalu rendah gitu kan, atau sia-sia, akhirnya mereka nyetok juga nggak berani, mau seberapa banyak mereka nyetok gitu kan. Nah itu yang jadi kendala sebenarnya. Terus apa sih solusinya gitu kan? Kalau untuk akses pengrajin sama buyer atau buyer ke pengrajin, ya solusinya tadi itu, solusinya ya harus dibuatkan sebuah sistem berbasis aplikasi yang menghubungkan antara buyer, terus pengelola aplikasi sama pengrajin gitu kan. Terus untuk akses supplier bahan baku bagaimana itu? Kalau menurut saya idenya sebenarnya mirip-mirip kayak fish log ya, ada bank ikan kalau di sana ya. Kalau di kita coba buatnya itu bank kayu. Bank kayu itu apa sih fungsinya? Yaitu menyediakan kayu siap produksi tapi berstandar internasional. Jadi proses kayu ini ada yang namanya preheating. Jadi sebelum masuk ke kiln dry itu dia disiapkan dulu. Jadi berdirikan dulu, disiramin dulu setiap hari gitu kan. Habis itu setelah berapa minggu masuklah ke kiln dry atau ke ruang oven gitu kan, supaya emisinya turun gitu, untuk menemukan kekeringan kayu yang ideal gitu. Nah terus setelah di kiln dry itu ada yang namanya conditioning ini sekitar 1 bulan. Jadi artinya kayu itu setelah keluar dari kiln dry itu memang harus ada tahap ibaratnya adaptasi baru dengan udara sekitar, itu hampir sekitar 1 bulan. Yaitu tadi bank kayu ini menyediakan kayu-kayu yang memang ukurannya banyak variasinya, ada yang 2 cm, 2,5 cm, 2,8, 3,3, 3,5, 4 cm kan gitu. Atau misalkan kalau di warung pintar ya mungkin ada apa tuh istilahnya fast moving consumer good gitu ya,
FMCG gitu kan. Jadi barang-barang yang cepat ya keluarnya gitu. Mungkin bisa tuh si bank ini menyediakan stok utamanya, yaitu tadi untuk stok-stok yang favorit aja gitu. Selain yang besar-besar juga ada gitu kan. Itulah. Terus untuk yang kedua, fungsi yang kedua dari bank kayu itu apa sih? Menurut saya, jadi di pengrajin ini punya masalah. Ini turunan masalah ya sebenarnya ya. Masalah salah satunya keterbatasan lahan, karena pengrajin ini ya memang kayak industri rumahan aja sebenarnya, nggak punya lahan, nggak gede-gede banget gitu, hanya cukup buat produksi gitu sebenarnya. Jadi untuk naruh apa namanya, untuk naruh hasil produksinya, menaruh hasil produksinya, jadi kayak butuh storage. Mereka ini terbatas gitu. Pada akhirnya lantai produksi terganggu, material handling terganggu, efisiensi jadi rendah. Sebenarnya ini juga masalah. Jadi kalau adanya bank kayu ini bukan hanya solusi untuk menyediakan kayu yang siap produksi, tapi juga menjadi buffer ya, sebagai storage gitu kan, untuk mensupport pengrajin supaya bisa naruh hasil, menyimpan hasil produksinya sementara di situ gitu. Hasil produksinya, sisa limbahnya dan lain sebagainya gitu. Karena mereka juga kadang-kadang kesulitan juga buang limbah itu harus kemana gitu. Padahal sih memang kalau akses kebayarnya lancar sebenarnya banyak sekali gitu. Karena limbah itu kan bisa diolah, terutama jati ya. Jati punya panas yang tinggi. Ya untuk negara-negara Eropa, Jepang itu yang salju itu dia sebagai pengganti energi baru gitu untuk musim dingin gitu. Jadi bisa untuk menghangatkan rumah-rumah yang disebutnya pellet ya, pellet gitulah. Itu sekarang memang lagi bagus sih. Itu berasal dari limbah ya, terutama kayu yang sudah di kiln dry dengan benar, sudah di oven dengan benar, kekeringannya benar, akhirnya menciptakan energi yang bagus gitu. Jadi karena akses seperti ini sebenarnya mereka terkendala ya. Nah terus kalau ada bank pasti ada nasabah ya. Terus nasabahnya siapa sih? Ya pengrajin tadi nasabahnya. Tapi bukan bisa terjadi nggak hanya pengrajin, tapi bisa jadi perusahaan-perusahaan yang besar juga bisa ikut ikut mensukseskan bank kayu ini gitu. Karena seperti di Cirebon sendiri ada perusahaan yang namanya Indosurya Mahakam. Indosurya Mahakam ini 1 tahun kebutuhan kayu untuk jati dan mahoni itu sekitar 8.000 kubik. Nah, mereka pun kadang-kadang kesulitan, karena saya sudah pernah ketemu sendiri langsung dengan orang orang operator di kiln dry, bilang bahwa ini sudah dikontrak oleh perusahaan Indosurya Mahakam. Terus kebutuhan kayunya sangat besar sampai mereka harus expand gitu kan, menjasakan keluar gitu, karena di dalamnya sendiri juga udah overload gitu sebenarnya. Jadi bank kayu ini sebenarnya nggak hanya untuk pengrajin, tapi untuk perusahaan-perusahaan besar juga bisa sebenarnya. Oke, itu gagasan utamanya ya, tentang problem statementnya kita udah sampaikan, proposed solutionnya juga kita udah sampaikan. Kemudian untuk konsep bisnisnya tadi, masalah sama solusinya ya kita udah jabarin ya. Sekarang untuk konsep bisnisnya nih, udah 39 menit nih coach. Gimana nih coach? 39 menit. Oke, langsung ke konsep bisnis. Konsep bisnisnya apa sih yang mau kita kerjain? Konsep bisnisnya kalau gambaran saya ini kemitraan ya.
Jadi untuk kemitraan ini kita mensupport lah yang tadi loh, mesin-mesin ya, machinery ini kita support dengan harga yang terjangkau. Kita sediakan dalam bentuk loan ceritanya, dalam bentuk loan, tapi di waktu yang bersamaan kita kasih PO, karena yang seperti kita tahu tadi, PO-nya untuk buyer yang sedang kita layani ini kan kapasitasnya mungkin sekitar 20 pengrajin lah gitu, dengan nilai 23 miliar per tahun itu bisa dieksekusi untuk 20 pengrajin. Jadi masih ada slot gitu. Slot di Cirebon ini kan cuma saya yang ngerjain gitu, kapasitas produksi juga kecil sekali gitu. Paling banter kalau saya sama mitra saya itu paling cuma 1 kontainer 1 bulan gitu, sangat kecil sekali gitu. Jadi masih ada 19 slot pengrajin yang sebenarnya bisa untuk memenuhi permintaannya si Xmith ini gitu loh. Oh iya, saya mau cerita dulu, balik lagi ya ke Xmith. Sebenarnya Xmith itu menawarkan kita bukan PMA, bukan penanaman modal asing, tapi dalam bentuk loan, dalam bentuk pinjaman. Mau bangun pabrik sebesar apa, ada pabrik di mana, harga berapa miliar ceritanya, machinery apa yang kamu perlukan gitu kan, tawaran dari sana seperti itu. Tapi sayangnya hanya dalam bentuk loan. Ketika loan dengan margin yang sebegitu ngepresnya, sebegitu tipisnya, menurut saya jadi nggak masuk akal gitu. Jadi kecuali mereka mau investasi di sini, tapi investasi dalam bentuk ya udah nih buildingnya, nih pabriknya segala macam, silahkan dipakai free, gratis, itu masih oke. Tapi tidak dalam bentuk loan gitu kan ceritanya. Tapi kalau sudah dalam bentuk loan dengan margin yang tipis, tak kira jadi nggak masuk akal gitu. Untuk mengembalikannya itu bakal jadi beban yang berat gitu, malah cenderung BOP-nya pasti nanti bakal tinggi sekali, terus malah marginnya semakin tipis, dan mungkin ketemunya kita bakal jadi minus gitu, yang ditakutkan itu gitu. Jadi kita nggak berani ngambil langkah itu. Oke, balik lagi ke kemitraan tadi, kita support ya kemitraan tadi dengan mesin-mesin yang berteknologi otomasi IoT, terus harganya terjangkau. Kita kasih loan, funding dalam bentuk mesin, permesinan. Tapi di saat yang bersamaan kita masukkan PO juga tuh, masukkan purchase ordernya tuh ke order dari si Xmith ini gitu kan. Kemudian setelah itu kita support juga dengan digital sistemnya lah ya, yang tadi itu loh, untuk menghubungkan buyer dengan pengrajin, terus masalah pengelolaan pembukuan dan lain sebagainya. Terus kita coba terapin ya dengan konsep lean manufaktur itulah. Jadi si mitra ini lebih terarah gitu, dan diharapkan dengan kehadiran teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi gitu. Jadi margin mereka juga jadi nggak tipis-tipis banget, jadi bisa lebih terangkat gitu. Kemudian si mitra ini yang kita pilih memang pilihan ya, bukan sembarang mitra, karena ya seperti KSO lah, mungkin kerjasama operasional atau gimana, itu memang punya beberapa kriteria ya. Jadi harus memenuhi syarat gitu, punya beberapa kriteria. Yang pertama ya harus punya lahan lah, harus punya lahan produksi. Kemudian yang paling penting personality dari pemiliknya seperti apa nih. Nah, ini terbagi menjadi 2 nih mitra yang begini nih. Pertama, untuk mitra ini yang pertama, orang yang benar-benar mengerti di dunia furnitur, punya passion dan bersungguh-sungguh, terjun langsung. Yang kedua, orang yang hanya punya uang, nggak terjun langsung. Nah, ini yang sebenarnya
care-nya kurang gitu. Mereka hanya mengandalkan uang, terus nggak ada care sama apa yang mereka kerjakan gitu ceritanya. Terus untuk yang pertama tadi, untuk yang mereka punya apa namanya, punya personality yang bagus, terus punya passionate yang bagus, tapi ini pun terbagi menjadi dua, ada yang tua, ada yang muda. Nah, generasi tua ini yang behaviornya ini kita yang agak-agak susah mengenaliin gitu sebenarnya, karena mereka sudah terbiasa dengan habit yang sebelumnya, lebih susah untuk beradaptasi gitu. Nah, untuk yang agak muda-muda ini sudah terbiasa dengan dunia perubahan ini, akhirnya yang memang jadi target market apa mitra kita gitu, target mitra kita gitu, calon mitra yang potensial ini menurut saya yang itu sebenarnya. Oke, setelah konsep bisnis kemitraan, terus gimana sih cara kita apa namanya PDKT sama mereka ya? Gimana approach-nya kita ke mitranya nih, calon mitranya nih? Yang pertama kita ke komunitas ya, komunitas kayak HIMKI ya, HIMKI itu Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Ini HIMKI ini dulu kan dulu kamu tahu nggak Ton, HIMKI itu ketua umumnya pertama kali siapa? Bapaknya Itang, Insinyur Sunoto. Iya itu, Insinyur Sunoto itu pertama kali jadi ketua umumnya HIMKI. Dulu Pak Sunoto ini kan ketua AMKRI ya, masih asosiasi dulu namanya, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia. Terus ada lagi Asmindo, ya kan, Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Tapi dua kekuatan asosiasi ini kan melebur nih di era Jokowi nih. Jokowi minta dua asosiasi ini, Asmindo sama AMKRI ini bergabung jadi HIMKI lah gitu di tahun 2016 ini ya, yang jadi ketua umumnya itu Pak Sunoto itu, bapaknya Itang itu. Nah, sampai tahun di bawah tahun 2000 kalau nggak salah ya. Sekarang sudah berganti, entahlah, tapi masih aktif juga sih. Kemarin 2019 juga masih aktif. Saya pernah ketemu di Effect juga tahun 2016 apa ya, masih aktif juga gitu. Ketemu aja, ngeliat aja, tapi saya nggak nyapa gitu. Saya nggak deket-deket banget karena kita deketnya sama Itangnya kan. Tapi itu juga bisa jadi akses sebenarnya. Terus juga saya kenal juga sama DPD apa namanya, ketua DPD HIMKI Jepara Raya, Pak Maskur itu. Nah, itu juga bisa jadi akses karena orang taunya kayu jati ya Jepara gitu. Karena memang historisnya panjang kan, dari zaman VOC ya. Dan VOC itu kan sampai dibuatkan kapal niaga, kapal perang juga kan dari bahan kayu jati kan, kalau sejarahnya sampai Belanda bikin pelabuhan niaga terbesar di Rotterdam sama Amsterdam gitu kan. Itu sejarahnya kan, karena sejarah panjang gitu. Akhirnya ya Jepara ini kalau menurut saya potensial gitu, karena orang taunya kayu jati ya Jepara, walaupun sentra industrinya banyak tersebar, Semarang ada, Pasuruan ada, Kediri ada, Malang ada, Cirebon ada gitu, sentra-sentra industrinya ada tersebar di seluruh Pulau Jawa kan, karena memang kayu jati ya 80% di Pulau Jawa gitu kan. Nah, itu tadi balik lagi kita approach ke apa namanya, approach ke mitranya lewat mana sih? Komunitas lah. Komunitas kemana sih? Lewat HIMKI ya kan tadi kan. Terus setelah komunitas kita mau ngapain ya? Seperti biasa lah, bikin acara-acara, bikin apa namanya, galang dana, sponsorship, kegiatan bersama dan lain sebagainya lah. Dari situ kita coba lihat mitra-mitra yang potensial gitu kan. Canvassing iya, oke, kita canvassing juga, tapi ya berdasarkan pengalaman, canvassing ini ya memang harus syarat tadi harus terpenuhi gitulah. Mungkin warung pintar juga ada kan untuk syarat untuk jadi mitra nih apa aja gitu kan, mungkin lebih ke apanya gitu, dia sudah punya aset apa, atau dia punya
eh, orang yang punya personality yang bagus apa enggak itu kan sebenarnya. Terus apalagi nih, konsep bisnis udah. Kampanyenya gimana nih? Kampanyenya, kalau sebenarnya kampanye yang digaungkan itu sebenarnya revolusi industri mebel ya, tumbuh bersama, ya ini apa yang sedang kita bangun gitu. Terus tantangannya apa? Tantangannya ya itu tadi yang saya bilang, bahwa tantangannya nge-guide mitra ya, nge-guide mitra tapi yang punya potensi, punya kemampuan adaptif gitu ya. Jadi orang-orang mitra yang tadi yang saya bilang, bahwa pengrajin yang memang kalau dia punya darah seni itu lebih bagus, pengrajin yang umurnya di usia produktif itu lebih bagus. Karena produktif, usianya lebih muda, mereka lebih adaptif terhadap perubahan, punya semangat untuk berubah. Apa? Ya nanti bentar, lagi lanjutin dulu. Nah, terus untuk aplikasinya gimana sih? Aplikasinya umum aja, seperti yang lain lah. Aplikasinya itu aplikasinya isinya ya itu aja. Kalau menu utamanya sih aplikasi yang paling membership, pengrajin sama buyer hubungannya seperti apa, pengrajin sama supplier hubungannya sama apa, kemudian pengrajin dengan bahan baku aksesnya seperti apa. Menu utamanya mungkin yang versi ini ya, versi alpanya gitu, mungkin itu ya, mungkin yang bisa dieksekusi gitu. Jadi itu tadi yang udah saya ceritain beberapa poinnya. Jadi terus seandainya gagasan ini dieksekusi, ada nggak sih percobaan yang layak untuk dijadikan indikator bahwa eksekusi ini berhasil apa enggak gitu. Kebetulan kita sendiri kan mengerjakan ini bukan ke orang lain gitu, karena memang kita sendiri gitu yang ngerjain. Kita punya landai produksi sendiri tadi yang saya udah sebutin, kita sewa di koperasi, kita ada gudang sendiri tapi nggak besar gitu, punya kapasitas produksi 20 orang gitu kan. Nah di situ sebenarnya kita udah nyoba gitu untuk produk-produk digital, semacam saat nurunin kayu aplikasinya, terus inventory saat di lantai produksi itu kita udah coba gitu, dan itu memang menurut saya cukup berhasil meningkatkan efisiensi, dan kerjaan yang tadinya menyita waktu lama jadi lebih hemat itu dari sistem informasinya. Yang kedua yang belum dicoba adalah tentang machinery ini untuk pembuatan beberapa mesin. Seandainya iya dieksekusi itu bisa langsung project alpanya itu bisa langsung di tempat kita sendiri gitu. Nah kita cobakan seperti apa efisiensinya, cycle time-nya. Misalkan tadinya untuk periode 1 butuh waktu 1000 jam, kemudian setelah dengan machinery yang kita buat ini ternyata bisa memangkas separuhnya jadi 500 jam. Itu kan jadi sesuatu yang berharga sekali untuk bisnis manufaktur gitu. Nah seandainya setelah percobaan itu dirasakan oleh kami sendiri, karena kami sendiri adalah bagian dari Project Alpha, kemudian coba kita share ke pengrajin yang mitra kita gitu. Salah satunya kita sudah ada sebenarnya mitra sama pengrajin gitu. Nah itu bisa diujikan langsung setelah kita mendapatkan feedback seperti apa dari mereka gitu. Anggap saja itu sebagai project beta ya, sebelum di launch ke pasar. Seperti apa hasilnya, efisiensinya seperti apa, kemudian kita mau bikin
success story tapi yang tidak diada-adakan, mengalir apa adanya, organik saja. Kita lihat seperti apa, kemudian setelah itu kita coba mainkan efek snowball ya, seperti biasa. Jadi pakai digital marketing lah kalau memang ternyata feedbacknya bagus gitu dari project beta ya. Nah, yang apa sih yang kendala kita hadapi sebenarnya memang nggak jauh dari funding ya sebenarnya. Cuma yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada tawaran tapi loan bentuknya, mau pabrik sebesar apa, butuh dana berapa, machinery sehebat apa. Dari pihak bayar sebenarnya sudah memfasilitasi, oke, tapi dalam bentuk loan. Artinya kita punya kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Iya kan, mengembalikan dana tersebut tapi dengan margin yang tipis gitu. Jadi menurut saya udah nggak masuk akal gitu. Jadi ini bahaya gitu. Jadi takutnya ini jadi jebakan Batman gitu kan. Jadi kita malah terpenjara, bisnis kita jadi nggak berkembang gitu kan. Tapi seandainya gagasan ini bisa dieksekusi dengan baik, saya rasa sih pengrajin-pengrajin ini mungkin terselesaikan ya masalah-masalahnya. Tapi nggak tahu nih, ini cuma gagasan saya, ide yang ada di kepala saya, dan ini juga sebenarnya mungkin coba divalidasi lagi seperti apa, apakah layak untuk di scale up, apa seperti apa. Kemudian saya sendiri juga next step-nya itu saya yang masih sebenarnya harus saya tanyain sih ke kamu Ton. Next step-nya apa nih gitu yang harus saya ambil, apakah ini memang layak untuk di scale up, lari ke arah startup, atau memang ini udahlah ini jadi di tengah resesi seperti ini nggak akan bermain dengan acara asumsi-asumsi yang liar seperti itu misalnya. Karena kan kita tahu nih tengah resesi yang sekarang ini startup lagi pada ini ya layoff ya, lagi pada shutdown juga ada gitu kan. Nah itu dia kan yang jadi pertimbangan gitu kan. Nah kemudian saya pikir kenapa sih saya harus ngomongin kamu kan, karena pertama kamu punya kompetensi ya di situ. Kedua yang kalau saya perhatikan orang-orang yang bergelut di dunia startup itu kayaknya orangnya itu aja gitu, ekosistemnya itu aja berkembang, tapi nggak jauh-jauh, tapi punya link juga gitu. Misalkan nih warung pintar ya, kalau saya lihat warung pintar itu berdiri kalau nggak salah 11 November 2017 ya. Iya kan, 2017 kalau nggak salah, 2017, kemudian November 2017. Saat itu pendirinya, foundernya masih kerja di S-Venture ya kalau nggak salah ya. Kemudian di 2018 bulan Februari, hanya berjarak berapa bulan, itu sudah langsung mendapatkan pendanaan. How come gitu kan? Kan kalau nggak ada ekosistemnya itu kayaknya agak aneh gitu. Jadi ya itulah kenapa sih saya coba ngebuka gagasan ini ke kamu, karena memang sepertinya kamu punya akses gitu ke sana gitu. Terus tapi yang paling penting ide saya ini bener apa enggak, itu sebenarnya yang pengen saya tanyain ke kamu. Dan udah hampir 1 jam ini Ton. Oke Ton, saya minta balasannya nih, gimana nih saran-sarannya, tanggapannya, terus next step apa yang harus saya lakukan ke depannya. Oke, itu aja ya Ton. 59 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.